Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua pemirsa yang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan membuat konten yang serius ya, karena memang barusan kemarin malam bikin selingan, itu ada sedikit konten komedi, karena awalnya iseng terus kita coba ya selang-seling biar nggak bosen penonton. Terus kali ini saya akan membawakan tema yaitu yang akhir-akhir ini menjadi kegelisahan banyak siswa-siswi terutama yang kelas 3 atau kelas 12 di SMK atau di SMA dimanapun berada. Ini topiknya bersifat umum untuk yang mau lulus ya, yang terutama yang mau kuliah. Semoga bermanfaat, semoga dapat mengambil hikmahnya. Dan karena memang saya ingin yang berbeda, jadi semoga konten ini topiknya nggak basi, maksudnya banyak dibahas di akun-akun yang kuliah, akun kampus, akun-akun yang memang Kampuspedia, akun-akun yang motivasi-motivasi lah. Ini saya mencoba me membuat ya mirip sih, tapi lebih ke berbagi pengalaman selama masa-masa saya dulu, lulus SMA ke kuliah. Salah satu masa tergenting lah dalam hidup saya. Ada banyak sih masa-masa genting, tapi itu juga, salah satu masa di mana saya, menentukan pilihan, setelah lulus sekolah mau kemana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya bisa duduk di sini, bisa membuat konten untuk khalayak, untuk terus mendapatkan pekerjaan sekarang ini ya karena banyak hal tadi ya. Seumpama waktu dulu saya mungkin waktu lulus sekolah itu benar-benar nggak ada persiapan, ya mungkin jalan hidup saya bakal berbeda, di universe lain mungkin berbeda. Oke, hari ini adalah, Februari ya, tanggal sekitar belasan Februari ini adalah daftar tanggal-tanggal di mana, pembukaan pendaftaran SNMPTN, yaitu salah satu seleksi nasional paling bergengsi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Banyak yang bertanya ke saya, banyak yang konsultasi tipis-tipis walaupun sebenarnya saya tidak mengurusi bidang itu ya, tapi saya murni ingin berbagi pengalaman dan saya rasa pengalaman ini juga turun-temurun. Waktu itu saya juga dapat pengalaman dari senior-senior, dari guru les, dari kakak-kakak kelas, kakak tingkat, dan forum-forum. Jadi saya ingin membagikan ini ke semuanya. Bagi yang mungkin kuotanya seberapa banyak, mungkin bisa didengarkan saja karena ini juga gambarnya nggak seberapa bagus kok, nggak apa-apa. Gambar saya, wajah saya memang skincare-nya belum mahal, nggak ada skincare-nya juga. Jadi bisa didengarkan saja, yang penting moga-moga omongannya, obrolannya berguna ya, karena saya ingin membagikan pengalaman, niatnya ingin membagikan pengalaman. Baik, jadi masa-masa sekarang ini untuk kelas 12 sangat-sangat krusial, penentuan kelulusan setelah ini mau kemana. Saya juga termasuk orang yang kelompok yang bebas sebenarnya, mau kemana pun kalian setelah lulus sekolah itu terserah, yang penting tanggung jawab, yang penting, bisa ini pilihanku, bisa, adaptasi, bisa, ya itu tanggung jawab terhadap aku udah milih ini gitu kan. Ya walaupun memang ada faktor-faktor orang tua, faktor-faktor eksternal kayak lingkungan nggak mendukung dan sebagainya, tapi bersyukurlah kalian kalau diberi kebebasan memilih gitu kan. Alhamdulillah saya merasakan kebebasan memilih dan sampai sekarang bisa menikmati hasil dari pilihan-pilihan ya walaupun memang ada konsul-konsul dan sebagainya. Baik, ini lebih spesifik ke pilihan ketika kuliah ya. Jadi kalau kalian milih kerja, ya saya juga bisa cerita sih tentang kerja, tapi ini sekarang fokus ke kuliah dulu. Jadi, yang pertama-tama kalau saya rasa kuliah itu yang terpenting adalah minat. Maksudnya, apa yang kalian gandrungi dulu, apa yang kalian senangi. Kenapa? Ya, ada orang yang milih kuliah atau milih jurusan karena orang tua. Lah ini orang tua kalau anaknya nggak cocok, bisa jadi stres, sudah banyak dibahas ya, kayak gitu. Terus ada juga yang karena gengsi, ikut-ikutan teman, karena jurusan ini katanya prospeknya bagus, gajinya besar, peluangnya enak nanti setelah lulus. Oke, fine. Tapi apakah kalian tahu bahwa pekerjaan itu berkembang terus gitu kan? Sekarang aja ada pekerjaan namanya content creator gitu kan. Itu nggak ada jurusannya, tapi arah ke sana itu sudah ada di berbagai jurusan gitu kan. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul setelah kurang lebih, menghabiskan masa kuliah 4 tahun ya, 4 tahun setengah, tiga tahun itu kan. Nah, itu faktor-faktor yang mungkin menjadi dasar pilihan,
kalian semua yang mau lulus untuk kuliah gitu kan. Nah, sekarang ini bagaimana dengan, apa namanya, ketika Anda sekalian ini posisinya kecepit gitu kan. Nah, kebetulan saya menghadapi beberapa masalah yang saat ini dicarikan solusi lah ya. Jadi gini, untuk SMK, sekolah menengah kejuruan, itu rata-rata, terbatas pilihannya untuk SNMPTN. Karena SNMPTN rata-rata mayoritas menerima lulusan SMA, IPA maupun IPS. Jurusan-jurusan yang ada di kuliah rata-rata dipetakan menjadi kelompok Saintek sama Soshum, Sosial Humaniora. SMK ini kejuruan. Nah, kejuruan ini kalau di tingkat SMA, dia pecah dari SMA ini. Dia bidangnya wah banyak sekali itu. Nah, tapi memang kita bisa mengelompokkan, misalkan, SMK yang kesehatan, itu arahnya memang IPA gitu kan, Saintek lah ya. Kalau SMK yang administrasi, ekonomi, bisnis, manajemen, itu berarti ke Soshum. SMK yang teknik, teknik itu Saintek, oke. Nah, tapi ada beberapa yang akhirnya, semacam kaku, tidak menerima lulusan SMK. Nah itu. Sebut saja kedokteran, nah itu susah sekali ditembus itu kan. Ada yang benar-benar nggak bisa, dan mungkin nggak ada ya yang bisa tembus ya, nggak tahu, saya kurang update yang terbaru ya. Bisa nggak kedokteran ditembus anak SMK keperawatan, SMK farmasi, SMK jurusan-jurusan lain lah ya. Nah ini kan jadi mempersempit pilihan anak SMK gitu kan. Padahal anak SMK ya memang sih tujuan awalnya SMK bisa lulusan siap kerja gitu kan. Tapi sekarang ini ada polemik lagi yang kebetulan saya hadapi ini di tempat saya mengabdi sekarang ini. Lulusan SMK kesehatan itu lulus kalau pemerintah tagline-nya lulusan siap kerja, berarti harusnya SMK keperawatan, SMK farmasi, SMK teknologi lab medik, SMK kesehatan gigi diserap dong sama rumah sakit, sama puskesmas, sama apa instansi kesehatan. Nyatanya ya ada yang diserap, farmasi yang paling banyak. Karena apoteker, oke lah ada yang nggak pakai gelar itu udah diterima. Rumah sakit, perawat, nerima kalau lulusan SMK kecuali darurat kayak Covid kayak gini nih. Nah, karena butuh ijazah S1, S-Kep, dan nurse. Nah, ini kan jadi masalah gitu kan. Sedangkan lingkup untuk masuk perguruan tingginya aja terbatas untuk SMK. Maka dari itu, belum lagi saingannya sama anak IPA. Di website SNMPTN itu sudah dijelaskan itu kan, yang diadu adalah nilai IPA, nilai matematika dan IPA. Ya walaupun apa namanya, ada nilai-nilai lain mungkin ya, prestasi, sertifikat, tapi udah ada jelas itu matematika IPA. Lalu juga ada anak IPA 3 tahun belajar matematika, fisika, kimia, biologi. Anak SMK setahun. Lah ini kan diadunya nggak imbang. Masa setahun banding 3 tahun gitu kan. Terus kayak mana ini perguruan tinggi menentukan anak ini layak apa enggak gitu kan. Ini ngomong perguruan tinggi, masih ngomong PTN gitu kan. Nah, oke, itu udah nggak tahu ya di Kemendikbud sama Kemenkes ini nggak sinkron juga kayaknya ini. Moga-moga segera sinkron supaya yang katanya SMK bisa lulusan cepat kerja, ya diserap dong lulusan SMK ini. Jangan dianggap, "Alah anak SMK cuma bisa tensi, cuma bisa ini." Belum siap karena nggak ada gelarnya. Kasihan anak D4 S1 yang udah sekolah tetap saingan juga sama anak SMK. Lah ini kan susah. Kalau SMK yang siap kerja, saya yakin anak IT cepet, anak komputer, jaringan, multimedia, nggak usah nyari kerja, bikin studio, bikin kayak kemarin bikin musik, bikin film, bikin video, jadi. Anak kesehatan ini pakem, ada SOP, ada standar baku mutu, ini nggak boleh nyuntik orang sembarangan. Tapi kalau orang video, salah bikin video, ya namanya belajar itu kan. Orang jaringan internet lemot itu kan, salah settingan ya belajar. Ini orang kesehatan salah suntik, bahaya kan. Jadi harus standar. Nah, tapi SMK udah di standar, susah masuk ke instansi, kecuali gawat darurat atau daerah terpencil. Jadi anak Balikpapan, Balikpapan ini kota. Anak Surabaya, kota. Anak mana kota. Susah masuk instansi rumah sakit, kecuali rumah sakit kecil. Atau klinik. Atau rumah sakit di pelosok. Mungkin butuh banyak orang-orang lulusan yang penting ada basicnya kesehatan, masuk.
Oke, jadi masalah. Maka dari itu saya akan mengarahkan anak-anak, ya sudah coba kalian bersaing dulu di SNMPTN. Dan saya titik beratnya begini, jangan terlalu berharap di SNMPTN. Karena banyak faktor di SNMPTN. Kalau perlu udah harus siap-siap tes. Walaupun kamu punya sertifikat 100. Kemarin barusan ngomong saya, sertifikat 100 itu belum tentu. Pengalaman teman saya waktu lulus sekolah tahun 2012, anak IPS dia, ekonomi, wah jago dia, juara-juara di kompetisi. Kalau teman saya ini nonton ini mungkin senyum-senyum ini. Dia juara banyak hal, nantang dia waktu itu ingin ke perguruan tinggi yang UI kalau nggak salah, ya UI kalau nggak salah. Woi, percaya diri lah dia, karena wah, bekalnya banyak. Lah, ternyata waktu itu perguruan tinggi memprioritaskan anak di daerahnya sendiri. Ya walaupun saya udah baca-baca sih UI, UGM, ITB yang skalanya nasional internasional nggak mandang daerah asal dari anaknya, tapi terjadi kalah dia teman saya tadi yang banyak sertifikat juaranya. Dia dari Surabaya ke Jakarta tetap kalah waktu itu SNMPTN. Akhirnya dia malah keterimanya di UNER di Surabaya pakai jalur tes SNMPTN tulis. Nah, jadi ini kan nggak tentu toh faktor pakai rapot, pakai nilai ini, pakai sertifikat juara. Makanya kalau keterima ya alhamdulillah syukur gitu kan, nggak keterima ya udah banyak yang stres. Karena gini, anak pinter itu biasanya dia kan pinter gitu kan. Oh iyalah punya skill lah ya. Tapi sekali jatuh susah bangkit, ini sudah sering saya temui nih. Tapi anak yang biasa-biasa saja karena dia udah sering jatuh itu kan, nggak seberapa, ya kemampuan biasa-biasa saja dia ya enjoy gitu kan, sekali gagal ya coba lagi lah ini. Ini yang saya khawatirkan, anak-anak yang tinggi peringkat, pinter, terus akhirnya sekali jatuh terus kayak males ah nyoba lagi, kayak putus asa. Lah ini yang jadi bahaya. Belum dicoba udah banyak yang takut, tes itu udah, "Wah, Pak, gimana Pak tes ini Pak? Susah Pak, IPA belajar lagi, fisika, biologi, kimia, metik, matematika, rumus-rumus lagi." Ya oke lah itu ya, jadi itu jadi masalah gitu kan ya. Tapi ya sudah, ini jadi pilihan. Ada strategi-strategi khusus untuk kalian, bisa terapkan ya. Misalkan nih, karena pilihan kuliah ini selain karena faktor yang barusan saya ceritakan, ada faktor kedua yaitu kemampuan diri dan keluarga atau kalian dan keluarga gitu loh. Ini faktor yang menentukan pula. Keinginan tinggi untuk kuliah, kemampuan ada. Nih, kemampuan ada, keinginan ada. Lah keluarga kok nggak usah kuliah, ngapain kuliah? Ngabisin duit, mending kerja, ngasilin duit. Apakah masih banyak yang seperti itu? Banyak. Pengalaman saya kerja di Balikpapan dan kebetulan di lingkup SMK ya. Rata-rata orang tua yang mikirnya lulus sekolah, kerja, cepat kerja. Tapi sekarang saya ingin menularkan bahwa lulus sekolah bermakna gitu. Bermakna bisa di mana-mana ya, bisa lanjutkan lagi pendidikan, bekerja ya. Tapi kalau yang lebih prioritas tadi lanjutkan lagi pendidikan karena saya punya visi ya, punya bayangan ketika orang yang berpendidikan itu semakin banyak ya, yang mengenyam bangku kuliah ini semakin banyak. Dan yang mengenyam bangku kuliah dengan baik ya, maksudnya dengan niat kuliah benar ya, semakin banyak, oh semakin bagus ini. Semakin bagus di lingkungannya, paling enggak nanti orang yang nyinyir, buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, cewek ujung-ujungnya di rumah, cewek ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Sudah ada meme-nya ya kemarin ya. Oke, rumah tangga orang yang berpendidikan dengan rumah tangga orang yang nggak berpendidikan, sama atau beda? Nah, oke, paling nggak akhirnya orang terbuka, "Oh, bisa gitu ya sekarang anak kuliahan bisa cari solusi lah sekarang." Paling nggak anak kuliah jurusan apa? Pertanian. Loh, ini balik ke daerahnya, ya tahulah itu ada sistem irigasi, sistem apa namanya, pemilihan bibit. Anak tambang gitu kan, awalnya mungkin kalau pendidikannya biasa ya udah ikut orang. Tapi seberapa lama ikut orang dia? Kadang kalau untuk menempati jabatan yang tinggi, posisi yang lebih tinggi, ya tambah pendidikan. Gelar itu masih berefek ya kalau misalkan dia merebutkan posisi sebagai karyawan, sebagai merangkak dari bawah.
Gelar nggak berlaku kalau kalian yang membuat usahanya sendiri. Oke, ini nanti masuk ke wirausaha ini nanti. Sekarang kita ke kuliah dulu lah. Ini pentingnya pendidikan tinggi karena ini nanti peradaban. Masalah ini jadi peradaban. Semakin banyak orang berpendidikan tinggi yang baik, semakin bagus lingkungan sekitar rumah, keluarga. Keluarga akhirnya sadar, keluarga, oke, kecamatan, kecamatan ke kota, kota Balikpapan banyak orang yang ini akhirnya banyak orang kreatif, banyak orang yang memajukan kota dan sebagainya, semakin maju dan sebagainya. Balikpapan akan nular ke Penajam, ke Pasar, Samboja, kota-kota sekitarnya. Akhirnya tambah-tambah lah. Itu visi saya, bayangan saya ya. Tapi kan ya banyak masalah, banyak rintangan lah. Tapi saya nggak gentar ya. Oke, jadi ada siswa ini lulus, keinginan ada, kemampuan ada, pinter, keluarganya kurang. Terutama yang kurang mampu. Oke, saya ini juga memfokuskan video atau wejangan ini terutama yang ini, kurang-kurang mampu ini. Karena kenapa? Kurang mampu ini biasanya udah terpatahkan bahwa kuliah mahal, biaya kuliah mahal. Kuliah tinggi-tinggi 4 tahun di total berapa? SPP-nya aja berapa kuliah? UKT, uang kuliah tunggal, 1 juta per semester, lebih 1 juta. Paling murah berapa kuliah? Oke. Nah ini kenapa terjadi seperti ini ya? Karena misinformasi, kurang informasi sebenarnya. Pemerintah udah mengeluarkan kebijakan ya untuk membantu biaya pendidikan. Bidik misi, sekarang jadi KIP kuliah. Nah, dan secara logika ini ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti bangku kuliah ya. Kalau Anda pintar, Anda punya kemampuan, itu jangan takut eh, dengan biaya karena banyak orang, lembaga, instansi yang peduli terhadap kepintaran orang sehingga mereka bisa support. Misalkan nih, perguruan tinggi itu banyak sebenarnya beasiswa, di dalamnya itu banyak. Ya cuma ya nggak ngiklankan di luar kadang-kadang, tapi ada juga yang ngiklankan di luar. Nah, ketika udah masuk bisa itu cari seperti itu gitu kan. Apalagi ini survei saya, survei kecil-kecilan pengamatan semakin tinggi grade perguruan tinggi atau level bagusnya perguruan tinggi, semakin banyak perusahaan yang mau mendonasikan bantuan biaya sehingga hampir pasti tidak ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena biaya perguruan tinggi yang bagus ya. Karena sempat terjadi di perguruan tinggi yang grade-nya agak turun, karena sponsornya nggak ada. Awalnya ini calon mahasiswa masuk, nggak bisa bayar UKT. Ya udah kan masih ada orang yang bisa bayar UKT. Terjadi ini ada perguruan tinggi di mana itu waktu itu ada sempat ada cerita kayak gitu kayaknya. Nggak bisa bayar ya udah ada bangku kosong ini yang bisa bayar masuk. Nah ini kan padahal anak yang bangku kosong ini kalah secara prestasi sama yang nggak bisa bayar. Ini kan jadi kurang adil toh masa yang lebih pinter kalah hanya gara-gara money atau kemampuan finansial gitu kan. Maka dari itu solusinya adalah beasiswa. Kalau tidak mampu tapi ada kemauan dan kemampuan jelas cari beasiswa. Oke, sekarang yang tersedia secara umum adalah KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini masuk ke SNMPTN, masuk ke SBMPTN atau UTBK sampai ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi, bahkan swasta pun ada. Nah, di situ kalian cari informasi, ada websitenya KIP kuliah. Syaratnya juga ada, kemampuan orang tua seberapa. Ya, itu dipelajari dulu. Nah, ini saya tips juga ini, jangan tanya yang sudah ada di situ. Ini kadang saya agak jengkel, nggak baca, mintanya dijelasin. Nah, ini saya sekedar ingin latih. Jadi gini, kalau kamu sekarang aja males nyari informasi, gimana kamu nanti ke depannya gitu kan. Pasti gini-gini aja. Tapi kalau kamu ulet cari informasi, itu ada kayak semacam energi untuk mendapatkan kemudahan nanti. Tapi kalau males mintanya cuma disuapin, mintanya cuma diceritain ya saya kalau ada waktu ya cerita-cerita. Tapi kalau nggak ada waktu ya mohon maaf ya, itu loh ada panduannya. Kalau nggak ada di panduan baru mungkin saya pelajari dulu apa sih yang nggak ada. Nah itu. Oke ya, oke. Ada KIP kuliah. Masalah terjadi lagi. KIP kuliah hanya ada untuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi agama Islam atau yang berbau agama ya. Politeknik umum. Nah, berarti
sama swasta, universitas swasta ya, dan beberapa sekolah tinggi swasta. Yang nggak ada adalah Poltekkes. Poltekkes Kemenkes, Kementerian Kesehatan, websitenya Keep Kuliah. Poltekkes Kemenkes, searching nggak ada. Lah ini kayak mana ini? Sedangkan anak SMK Kesehatan butuh sekolah tinggi lanjutan. Kok nggak ada yang beasiswanya dari pemerintah pusat? Dapat jawaban kemarin sama anak Poltekkes langsung, beberapa civitas Poltekkes yang menjawab, "Ada Pak beasiswa setelah masuk." Oke, fine. Setidaknya tercerahkan sedikit saya. Oh, ada bantuan setelah masuk. Nah, maksudnya informasinya nggak nyebar luas. Lalu gimana kalau, si calon mahasiswa tadi itu HP-nya biasa-biasa saja, kuotanya dikit-dikit, kalau kebetulan ada kuota dia dapat informasi, kalau nggak ada dia putus nyambung informasi, kan susah, nggak ada sosialisasi. Ya ada sih sosialisasi, tapi kan rata-rata sosialisasi kan, "Ayo masuk ke perguruan tinggi ini, ayo jurusannya ini, jurusan ini ngapain." Tapi kalau beasiswa cara ngurusnya kan jarang. Saya aja dapat informasi bidik misi waktu itu kan kalau nggak salah memang sekolah saya waktu itu bagusnya itu alumni yang udah masuk ke PTN perguruan tinggi waktu masa-masa Januari, Februari mereka balik sih. Jadi mereka sebar informasi, jadi saya terpancing lah ya waktu itu seperti itu. Nah sekarang ya alumni sekolah saya tempat kerja ini masih merintis semua. Ada sih inisiatif-inisiatif itu, "Pak, saya mau pembagikan info," ada. Tapi ya karena pandemi sih, karena pandemi jadi agak susah. Makanya saya jembatani ada beasiswa di Poltekkes tapi bukan KIP kuliah. Kalaupun ada KIP kuliah nanti setelah video ini mungkin moga-moga pemerintah ya, Kemdikbud, Kemenkes ini sinkron ini kasih bantuan anak Poltekkes. Poltekkes itu mahal loh biayanya karena alat medis. Sekolah paling mahal itu medis kayaknya sekarang ini, karena peralatan medis, beli mayat, beli peralatan. Coba yang kedokteran, mana suaranya? Nah, ini kedokteran biayanya beli mayat berapa, itu nanti untuk praktek dan sebagainya. Kalau saya dulu biologi ya bisa mahal, bisa murah sih, karena ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang hewannya cari di alam liar, ada yang beli itu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu seringlah cari informasi yang seperti itu gitu kan. Oke. Lalu setelah beasiswa muncul lagi, bagaimana caranya ini persaingannya gimana ini, Pak? Oke, untuk yang beruntung bisa lolos SNMPTN karena tidak semua bisa ikut SNMPTN, Anda setidaknya punya peluang setengah di depan lah ya. Nah, tapi saya tadi ya, awal ya, nggak usah terlalu berharap. Ikut-ikut aja, pilih-pilih aja. Nah, terus nanti siap-siap tes, karena ya siapa tahu nanti gagal udah siap tes. Daripada Anda udah pede dengan SNMPTN, terus ini yang nggak lolos, belajar giat, karena dia tahu bahwa peluangnya hanya di UTBK atau SBMPTN. Belajar giat, lah ini nggak lolos seleksi, karena nggak belajar, kalah di balap. Nah ini kan susah, padahal ini seolah-olah di sekolah lebih pinter yang ini tadi. Nah, oke. Terus lanjut lagi ya, ini yang mungkin nggak banyak dijelasin, karena tadi awal-awal saya ngomong minat, ini perhatikan baik-baik setiap jurusan. Ada yang gini, milih teknik Pak, suka Pak teknik Pak, keren Pak. Tapi nggak suka matematika, wah ini susah. Teknik rata-rata mayoritas anak teknik ini mohon dikoreksi kalau salah, matematika mayoritas, kalkulus dan sebagainya. Matematika, fisika dan gambar ini ya. Mohon dikoreksi kalau berubah ya, tapi setahu saya itu dulu. Karena saya diceritain ya itu, kebanyakan itu. Ya ada sih teknik-teknik apa gitu yang mapelnya itu, tapi balik lagi ada hitung-hitungannya, ada gambarnya, dan sebagainya. Terus mungkin menghindari, "Pak, saya menghindari hitung-hitungan, saya milih biologi." Lah saya masuk biologi juga dapat kalkulus, dapat matematika dan statistika. Terus skripsi, ya tugas akhirnya anak kuliahan itu ada yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, hitungan atau cerita. Saya dulu pilih cerita ya, skripsi saya itu kelelawar, wah pokoknya deskripsi gitu kan, cerita-cerita aja lah. Untungnya bisa itulah. Ada yang kuantitatif, nggak bisa menghindar sama hitung-hitungan. Nah, jadi, "Loh Pak, saya nggak suka matematika Pak." Jadi yang mana Pak yang nggak ada Pak? Ya mungkin ke arah seni, itu mungkin ada matematikanya, tapi dikit banget. Itu porsinya sangat dikit banget. Sastra gitu ya. "Pak, saya nggak terlalu suka, apa namanya, nulis-nulis." Ya udah gantian sebagainya. Terus, "Pak, saya sukanya ini." Nah, ini mungkin jarang diketahui gitu kan. Terus kemarin yang, saya sempat singgung ini gini,
Ada yang milih karena jurusannya berprospek bagus. Ini rata-rata IT, karena IT kita eranya IT ya. Ini hampir pasti nggak bakal mati di era-era bertahun-tahun mendatang IT ini, berkembang terus. Berarti kalau kalian masuk kuliah jurusan IT, berbahagialah karena pasti membuka lapangan-lapangan kerja ya. Sekarang aja sudah ada pekerjaan aktivis Zoom itu kan, jual beli akun Zoom atau apa namanya, jual, sistem apa namanya, seminar. Jadi menyediakan jasa webinar gitu kan. Itu pekerjaan baru yang tahun lalu, 2 tahun lalu nggak kebayang gitu kan. Karena sekarang pandemi malah laris. Jual beli akun Netflix lah, streaming-an lah, itu kan pekerjaan-pekerjaan pula, dapat duit, ada duitnya. Terus IT berarti kan bagus, terus ada lagi mungkin kedokteran atau yang medis, jelas nggak bakal mati ya, karena ada orang sakit, ada penyakit baru, penyakit baru, obat baru gitu kan. Lah yang memang agak anu sih jurusan saya biologi gitu kan, ilmunya masa masih evolusi, masa masih sel. Tapi kan ada bioteknologi, berkembang juga. Nah, termasuk fisika itu juga ada, fisika kuantum, fisika anu, ada. Harusnya memang tiap jurusan itu berkembang juga gitu. Tapi ada beberapa jurusan yang berkembangnya lebih cepat banget ya, IT lah, teknik informatika, sistem informasi. Ada yang berpikir bahwa, "Pak, saya milih jurusan yang rame, prospeknya bagus." Atau ada yang begini, "Pak, saya nggak mau jurusan yang itu, Pak. Pengennya ke yang jurusan nggak terkenal, sepi-sepi peminat. Tapi kalau lulus karena dia langka, cepet dapat kerjaan." Loh, ada 2 pilihan ini. Dan memang keduanya ketika nanti lulus itu benar-benar nggak ada patokan pasti. Nggak ada apa kayak pakemnya misalkan, "Oh, anak jurusan IT pasti cepet keterima." Belum tentu. Ya kalau kamu di daerah pelosok jurusan IT, perusahaan IT apa ya walaupun tiap jurusan pasti butuh IT lah ya, tapi kan sainganmu banyak toh, jadi kan yang mana yang diambil gitu kan. Lowongannya cuma satu yang masuk 1.000, satu yang masuk 100 ya kan. Atau yang tadi yang, "Pak, saya jurusannya langka, Pak, jadi pasti cepat keterima." Ya belum tentu, jurusannya langka tapi lowongan kerjanya nggak ada. Lah akhirnya ini ini nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling mutlak jadinya. Tapi semua itu punya potensi masing-masing gitu kan. Jurusan yang prospeknya tinggi, itu akhirnya juga punya pasar ya, akhirnya juga ya kita harus bersaing, yang punya kemampuan ya akhirnya bersaing, atau jurusan-jurusan yang langka ini karena peminatnya dikit, ya udah cari itu lowongannya itu. Misalkan di Indonesia teknik nuklir mungkin ya, yang paling gampang seperti itu ya, kan jarang tuh nuklir. Orang takut nuklir, bom, meledak. Nah, tapi kalau sekali sekali kamu jadi ahli nuklir, wah, jago bisa bikin pembangkit listrik di beberapa tempat dengan energi yang sangat efisien gitu. Kita sekarang kalian nih dengan timeline waktu sekarang Februari ya, Januari udah lewat. Seberapa siapkah kalian untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan kalian itu loh. Nah, jadi gini, anak SMA ini biasanya dapat IPA, dapat, ya ada persiapannya 3 tahun. Anak SMK IPA-nya cuma di tahun pertama, habis itu kejuruan. Nah, ini kan bukan salah kaprah sih, memang kurikulumnya mengarahkan mereka kerja, makanya kelas 11, 12 dibanyakin mata pelajaran produktif. Tapi untuk masuk ke perguruan tinggi, tesnya IPA, susah kalau gini, angel. Nah, berarti kalau kalian tes UTBK, SBMPTN, Poltekkes itu juga ada tes-tesnya, itu juga ada IPA-nya itu, banyak IPA-nya di situ kan. Berarti kan kalian sekarang ini harus membagi waktu gitu kan. Anak SMK ini ya, kalau untuk anak SMA ya udah kalian ya udah biasa lah belajar kayak gitulah. Berarti seberapa siap kalian dengan waktu Februari, Maret, April udah UTBK. Nah, misalkan nih, "Pak, saya semaksimal belajar ini mempelajari IPA udah segini, Pak, 70% Pak." Berarti anggaplah kalau nilai 100 dia 70. Terus saya inginnya masuk ke jurusan yang banyak peminatnya, Pak. Jadi jurusannya cuma butuh 10, dia 1.000 peminat. Ada 2 pilihan, memaksa masuk situ karena bismillah yakin dibarengi sodako, salim ke orang tua, dibarengi sholat malam, dibarengi doa-doa atau apalah, boleh. Ada juga yang kalau saran saya ya, ini kan juga yang oke lah, kita sadar diri. Ya, kemampuan kita seberapa dalam waktu yang pendek. Ya kalau kita pengennya tetap kuliah, ya geser lah. Ada jurusan-jurusan mirip-mirip juga kok. Semua jurusan berprospek kalau memang tahu lah ya, kalau memang ngerti.
Bukan berarti jurusan yang sepi-sepi peminat itu nggak berprospek, semuanya ada. Gajinya berapa, Pak? Aduh, entar ngomongin gaji nanti. Ini ngomongin nyaman nggak sih nanti kalian di situ kan. Nah, carilah, cari aja jurusan-jurusan ada. Oke, itu tujuannya tetap kuliah. Nah, ini memang ada posisi kecepit. Tadi ya, kemampuan ada, dana orang tua nggak ada. Mirip sama saya dulu, persis mirip. Nah, ini kemampuan ya standar-standar aja sih saya, nggak terlalu pinter lah. Ada ranking 1 sampai ranking 20-an di kelas saya. Saya peringkat tengah-tengah dulu kan. Jadi nggak ikut SNMPTN. Saya peringkat tengah-tengah. IPK kuliah ya nggak bagus-bagus amat orang saya. Tapi saya beruntung karena absensi saya di kuliah itu atas bawahnya itu pinter-pinter semua. Sekarang banyak yang S2, ini yang nonton ini mungkin udah jadi dosen, ada yang akademisi. Saya ya numpang-numpang enak lah. Kalau kelompokan enak ini. Nah, oke, bagaimana kalau dana orang tua nggak ada? Pengen kuliah, dapat beasiswa. KIP kuliah, PTN itu hanya SNMPTN dan SBMPTN. Mandiri itu hanya di perguruan tinggi tertentu. Saya waktu itu udah pernah nyoba mandirinya UI itu kebetulan masih nerima bidik misi waktu itu. Waktu itu ya. Sekarang UI mungkin masih nerima ya. Tapi nggak semua perguruan tinggi nerima mandiri KIP kuliah. Sehingga ketika kalian hanya mengharapkan KIP kuliah untuk pembiayaan dana, maksudnya pilihannya ini jadi gini, pilihannya dipersempit. Jadi saya bisa kuliah kalau dapat beasiswa. Kalau saya nggak beasiswa, jelas nggak mungkin orang tua saya bayar 10 juta, 20 juta, nggak mungkin. Berarti kalian harus memenangkan duel ketika jalur KIP kuliah ini ada. Oke, SNMPTN mungkin kalian nggak eligible. Berarti kan tes SBMPTN. Berarti ini satu-satunya jalur masuk. Kan ada mandiri, Pak. Oke, jangan harapan mandiri. Mandiri hanya di perguruan tinggi tertentu dan kadang-kadang kita harus bayar dulu 10 juta baru nanti dapat beasiswa. Maksudnya bayar dulu untuk masuk, setelah masuk baru nanti dapat beasiswa. 10 juta aja mungkin susah gitu kan, harus kredit, harus apa, jual tanah, jual apa. Ya moga-moga punya tanah, tapi kalau yang nggak punya tanah gimana? Maka dari itu dualnya ini hanya di SBMPTN. SBMPTN persiapannya mepet. Nah, ini seperti apa? Maka dari itu solusinya tadi, cari jurusan yang geser. Lah, ini untuk solusi untuk yang tadi punya kemampuan, kemauan, orang tua nggak ada dana. Ada lagi solusi, coba lagi tahun depan, karena masih bisa itu KIP kuliah tahun depan, beasiswa tahun depan masih bisa. Tapi resikonya setahun ya umur lah ya, atau setahun kerja dulu. Kerja nanti terlena karena dapat gaji, dapat uang. Lah ini repot juga. Ya moga-moga tetap konsisten gitu kan, pengennya kuliah. Oke ya, itu masalah dan solusi lah ya. Jadi nggak ada dana, pengen kuliah, jalur yang terbuka sekarang ini KIP kuliah, yang udah jelas-jelas gitu loh. Ada banyak beasiswa-beasiswa sejenis, kalau nggak salah beasiswa yang zakat, beasiswa yang Islam-Islam itu, yang apa Islami, lembaga Islami biasanya dia beasiswa sambil dipondokkan atau dikasih asrama, tapi nggak tahu ya sekarang ada situs-situsnya, saya agak kurang update yang itu ya. Dulu ada juga sih. Tapi itu kuotanya nggak seluas KIP kuliah. KIP kuliah aja secara bukan rahasia, ini secara umum rata-rata perguruan tinggi negeri ini kayak orang Jawa ngomongnya turah. Turah itu berlebih-lebih. Jadi kuotanya kadang KIP kuliah ini 1.000 mahasiswa yang masuk jalur awal-awal ini cuma 800. Ada 200 orang yang harusnya masuk. Ini dana negara nganggur. Kalau nggak ada peserta yang menerima KIP kuliah, itu uangnya balik ke negara. Daripada seperti itu, biasanya perguruan tinggi ini nyari orang-orang yang udah masuk di perguruan tinggi. Bahkan jalur mandiri ya. Jadi kadang-kadang KIP kuliah itu nggak mutlak yang kurang mampu biasanya. Maksudnya setengah-setengah kurang mampu tapi dapat. Karena dia ada kemampuan dan lolos tes. Dikasih itu tadi, ya udah digratiskan kuliah 4 tahun dan sebagainya. Maka dari itu peluangnya besar sebenarnya KIP kuliah ini. Karena biasanya tembus, maksudnya ya enggak biasanya juga sih, tapi asalkan ada usaha dan tadi strategi. Sepertinya paling penting itu strategi sebenarnya. Ini kayak memenangkan perang ya, atau kayak memenangkan duel dengan persiapan, dengan melihat faktor-faktor yang ada gitu kan. Saya mungkin video ini bisa di-skip ketika kalian orang tua mampu, kemampuan ada, kemauan ada, skip aja karena kalian bebas pilih di mana-mana gitu kan. Mau jalur SNMPTN kah, SBMPTN kah, mandiri kah, pindah-pindah juga boleh gitu kan. Orang tuanya sultan, orang tuanya punya uang yang nomor serinya bisa cetak sendiri gitu kan. Bahasa hiperbolanya seperti itu gitu kan. Abaikan video ini karena
Anda bebas pilih gitu kan, orang tua support kemana-mana gitu kan. Tapi saya mengkhususkan sih biasanya memang yang itu tadi, ini jadi faktor yang susah gitu kan. Karena harapan saya ya, tadi balik tadi ya, semakin banyak orang berpendidikan, semakin banyak orang yang tahu, ini bisa mengubah banyak hal. Lebih jauh lagi begini, sekarang ini kan, banyak angka-angka kasus misalkan kejadian-kejadian, entah kriminalitas karena mungkin nggak punya uang ya, mohon maaf ya, mungkin, kondisi ekonomi susah gitu kan, akhirnya cari jalan pintas gitu kan. Nah, kondisi ekonomi susah ini kenapa ini kan? Karena mungkin cari pekerjaan susah. Cari pekerjaan susah kenapa? Skill nggak ada, kemampuan nggak ada, males. Lah terus kenapa kok males? Ya mungkin waktu pendidikan dia nggak mendapat apa-apa gitu kan. Lah kenapa kok nggak dapat pendidikan? Ya ini faktor yang muter akhirnya. Lah kalau ini bayangan saya lingkaran setan misalkan lulus sekolah, terus ya pokoknya kerja sewajarnya gitu kan, apa adanya, ala kadarnya, ya udah yang penting hidup jalani aja Pak, santuy gitu kan. Akhirnya ya biasa-biasa saja hidup ini, sampai akhirnya ketika mungkin nanti dapat anak yang ya udah dididik dengan biasa-biasa saja, karena orang tuanya ya yang penting kamu hidup, yang penting nah, ini nggak maju, nggak berkembang, sehingga ketika kalian berpendidikan, lebih bagus pendidikan, saya sebenarnya nggak mutlak pendidikan itu masuk ke bangku kuliah ya. Ada juga loh orang yang otodidak gitu kan, belajar dari jalanan itu kan. Dia diskusi-diskusi di forum-forum itu pinter juga ada. Buktinya aja Vicky Naki belajar bahasa dari YouTube. Nah, ini kan nah, saya ngomong pendidikan ini pendidikan ya secara umum ya. Orang yang udah banyak berpendidikan dia bakal wawasannya ini luas gitu loh. Jadi kerja itu tidak hanya sekedar yang penting aku, yang penting duit, yang penting, tapi harusnya kerja itu menghasilkan sesuatu yang, bernilai ya, bernilai itu dalam artian, oke aku kerja mengabdi mengabdi, aku harus membuat sesuatu dalam hidup ini. Karena ya kita hidup ini kan ada tujuannya, kita diciptakan ini kan sebagai, khalifah, sebagai sesuatu yang jangan cuma tinggal nama terus selesai gitu kan. Kita ada punya sesuatu hal peran di dunia ini kita punya peran gitu kan ya. Jadi sehingga kita paling enggak berbuat sesuatu lah untuk dunia inilah dengan apapun yang kita bisa gitu kan. Bisanya nulis, nulis, gambar, gambar. Bikin sesuatu yang berguna gitu kan. Itu dilatih lewat pendidikan. Dilatih lewat diskusi-diskusi lah. Diskusi-diskusi banyak forum di pendidikan, pendidikan tinggi. Banyak sekali forum-forum diskusi. Nah, itu ya. Oke, jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan. Saja wawasan dari saya untuk terutama yang menyasar kaum-kaum yang punya keinginan, kemampuan, tapi ini. Terus ada lagi Pak, ini sebenarnya kemampuan, keinginan orang tua ada uangnya, ada dananya, tapi orang tua nggak usah kuliah, saya mau dalih aja usaha. Loh, ini beda lagi kasusnya ini. Iya, bisa sih kuliah sambil buka usaha gitu kan. Buktinya rata-rata pengusaha yang punya pendidikan yang bagus, dalam artian, otaknya main ya, itu lebih cepat gerak. Ya oke lah Bob Sadino itu kasus yang memang ya, dia belajar dari jalanan, tapi kan dia juga belajar, ininya berkembang kan. Tempatnya aja yang beda, satunya kampus, Bob Sadino di jalanan atau contoh-contoh lain lah ya, nggak perlu pendidikan tinggi, langsung aja kita belajar ke masyarakat, kan juga belajar pendidikan. Apakah mau nyoba seperti itu? Ya silakan, kalian belajar kayak sekolah rimba, sekolah ke alam itu boleh juga. Tapi yang sekarang realistis itu, maksudnya sekarang yang lebih di depan mata ya masuk kampus dulu untuk ditempa, terus nanti setelah 4 tahun itu bakal kerasa kok terjadi banyak perbedaan setelah itulah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.